Berikut adalah bincang-bincang kami dengan Ustadz Husein Alatas di pagi hari ini. Bagaimana Ustadz, Majelis Ulama Indonesia berkumpul sedemikian banyak ulama di sini, tapi mereka rupanya meminta pendapat dari Mesir, Darul Ifta. Apa yang sebenarnya terjadi Ustadz Husein? Menanggapi apa yang sedang berlangsung di negeri kita, begitu pula upaya untuk menghadirkan fatwa dari Darul Ifta, bahkan menghadirkan salah seorang dari mereka yang bernama Syekh Amr Wardan, bukanlah satu hal yang mengherankan. Mereka berupaya menghadirkan salah seorang anggota Dewan Fatwa di Mesir untuk melakukan pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Man yudlilillah fahuwal muhtadi. Man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Menanggapi apa yang sedang berlangsung di negeri kita, begitu pula upaya untuk menghadirkan fatwa dari Darul Ifta, bahkan menghadirkan salah seorang dari mereka yang bernama Syekh Amr Wardan, bukanlah satu hal yang mengherankan. Mereka berupaya menghadirkan salah seorang anggota Dewan Fatwa di Mesir untuk melakukan pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran. Adapun apa yang baru saja kita dengarkan dari apa yang diucapkan oleh Guntur Romli dan rekan-rekannya, bagaimana kita akan mendengarkan fatwa-fatwa yang keluar dari mulut dan orang-orang semacam ini yang tidak sama sekali mengimani Al-Quran, bahkan meragukan kebenaran Al-Quran dan meragukan juga Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita harus benar-benar memahami, jangankan peran ulama, peran Nabi kita Muhammad SAW hanya seorang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak memiliki wewenang untuk menggantikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lainnya sesuai dengan pilihan dan kemauan manusia. Oleh karena itu, apabila kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, dalam suratul Isra, apabila kita baca dan kita renungkan pada ayat 73, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang berbagai macam upaya dan bujuk rayu yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang membujuk beliau untuk mengikuti sebahagian dari kemauan mereka, bersikap toleransi, menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepadanya dengan yang lain yang sesuai dengan apa yang mereka minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzan lattakhadhuka khalila. Sesungguhnya mereka berupaya, berusaha untuk membujuk engkau wahai Rasulullah untuk memalingkan engkau dari apa-apa yang kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan kebohongan atas nama kami. Wa idzan lattakhadhuka khalila. Kalau kamu melakukan hal ini wahai Rasulullah, kau meninggalkan ayat-ayat Allah dengan mengikuti kemauan mereka, niscaya mereka akan menjadikan engkau sebagai kekasih mereka. Walaula an thabbatnaka laqad kirta tarkanu ilaihim syai'an khalila. Kalau seandainya kami tidak meneguhkan hatimu wahai Rasulullah, hampir-hampir saja engkau condong kepada apa yang mereka minta. Idzan la'adzaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kalau kamu mengikuti kemauan mereka,
menuruti kemauan mereka dengan meninggalkan ayat-ayat Allah atau sebahagiannya untuk menyenangkan mereka dan bersikap toleransi terhadap mereka, maka kami akan membuat engkau merasakan derita kehidupan kematian berlipat-lipat kali ganda, dan engkau tidak akan menjumpai seorang pun penolong yang kuasa untuk menolong engkau dari kami. Dalam surat Al-Haqqah ayat 44, Allah mengancam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Seandainya Nabi berani mengada-adakan kebohongan atas nama kami, niscaya kami akan memutuskan jantungnya. Kami akan menghukum beliau dan memutuskan jantungnya. Oleh karena itu, peran Nabi kita harus fahami, beliau seorang Rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus dan jujur, tidak menambahkan sesuatu dan tidak mengurangi sesuatu sepanjang kehidupan beliau. Beliau hanya menyampaikan dan menegakkan perintah-perintah Allah. Apabila ini peran Rasul, maka dengan sendirinya hadirin sekalian, kita dapat memahami peran dan kedudukan ulama. Baik yang datang dari Al-Azhar Mesir, baik yang datang dari Saudi Arabia, baik yang datang dari manapun, bahkan seandainya malaikat turun dari langit. Malaikat turun dari langit, membelokkan kita, menyimpangkan kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan kita dengarkan. Apalagi dari seorang mufti yang berasal dari Al-Azhar, atau katakan mufti yang datang dari Saudi Arabia, yang diminta hadir untuk melakukan pembenaran terhadap apa-apa yang diinginkan oleh mereka. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kitab yang Allah turunkan yang merupakan rukun iman kita. Sedangkan mufti Azhar bukan merupakan bahagian dari rukun iman, dan bukan orang yang memiliki legitimasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bertentangan dengan apa yang ditegaskan. Sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada ayat 51, 52, 53, 55 dan seterusnya, demikian pula ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat An-Nisa yang melarang kita untuk mengangkat pemimpin-pemimpin kita dari kalangan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Karena bagaimana mungkin mereka akan menjalankan dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan agama kita, sedangkan mereka tidak seiman dengan kita. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam suratul Maidah, bukan hanya pada ayat 51, tapi pada ayat berikutnya itu ayat 55, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian, wahai orang yang beriman, adalah Allah, kemudian Rasulnya, yang ketiga orang yang beriman. Ini wali yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan bagi kita semua, agar kita dapat betul-betul menjalankan kehidupan beragama kita sesuai dengan tuntunan Allah, baik kehidupan individu kita, kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan berbangsa bernegara kita. Bagaimana mungkin dapat kita jalankan sesuai dengan hukum Allah dan keridhaannya kalau yang memimpin kita bukan orang-orang yang beriman? Oleh karena itu dengan tegas dalam surat Taubah Allah berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, sebahagian dari mereka menjadi wali dari sebahagian yang lain. Untuk menjalankan apa ya Allah? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka bersama-sama menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Bersama-sama mereka juga mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka juga mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Ini merupakan hadirin sekalian hubungan wilayah antara kita dengan Allah, dengan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kita tidak memusuhi orang-orang di luar Islam. Bahkan kita dilarang untuk mengganggu mereka, baik itu berkaitan dengan darah mereka, harta mereka, maupun kehormatan mereka. Kita diajak oleh Allah untuk mendakwahkan dakwah Islam dengan cara yang baik. Bukan dengan mempergunakan logika kekuatan, tapi dengan mempergunakan kekuatan logika dan akhlak serta tutur kata yang mulia. Tapi untuk memilih pemimpin, kita akan tunduk pada Allah, kita akan tunduk pada apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, dan kita akan mendengarkan peringatan yang Allah telah berikan kepada kita dalam surah Al-Imran,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat orang kepercayaan kalian, apalagi pemimpin-pemimpin kalian yang kalian serahkan betul-betul tanggung jawab untuk memimpin, mengatur kebijakan hidup kalian pada orang-orang di luar kalian yang beriman. Mereka tak akan pernah berhenti untuk merongrong kalian, merusak kehidupan kalian, menghancurkan kehidupan kalian, baik kehidupan sosial kalian, kehidupan ekonomi kalian, demikian pula kehidupan beragama kalian. Telah nampak kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan di hati mereka jauh lebih dahsyat dan jauh lebih mengerikan. Oleh karena itu, kita lebih percaya kepada peringatan Allah, di mana Allah pada ayat yang lain dalam suratul Baqarah berfirman, "Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali baik orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani tidak akan ridha pada kalian kecuali kalau kalian mengikuti jejak langkah mereka. Ini ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, dengan tegas kita mengatakan kadzaba Guntur Romli. Demikian pula berdusta Guntur Romli dan teman-teman rekan-rekannya dari mereka yang sama sekali tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mempersembahkan hati mereka untuk orang-orang di luar Islam. Oleh karena itu kedatangan Syekh Amr Wardan ke Indonesia, kalau datang untuk melakukan pembenaran, pembelaan yang menyimpangkan umat dari ayat Allah, kita katakan bahwa dia seorang pendusta, seorang yang menjadi musuh Allah, yang menjadi musuh Rasulnya dan musuh orang yang beriman. Tapi kalau datang untuk menerangkan kebenaran, menjelaskan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menyampaikannya dengan tulus dan penuh keimanan, kita katakan shadaqta, dan kita berikan dukungan penuh atas dirinya. Oleh karena itu, agama Allah bukan merupakan hasil fatwa dari Syekhul Azhar atau Mufti Al-Azhar, bukan juga merupakan hasil fatwa dari Syekh bin Bas atau Syekh bin Abdul Aziz Al-Syekh atau mufti siapapun juga. Agama Allah kita terima langsung dari sisi Allah. Peran Rasul menjelaskan risalah Allah, menyampaikannya pada kita. Begitu pula tugas para ulama, selagi mereka menjelaskan amanat Allah, kitab Allah, kita menerima. Tapi selagi dia menyimpangkan kitab Allah, kita katakan alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi dalam hal ini kita tidak peduli terhadap ucapan, pernyataan siapapun juga. Begitu pula fatwa yang dikeluarkan atas nama Darul Ifta, semua ini merupakan kebohongan. Kita sebagai orang yang beriman terikat dengan Allah pencipta kita, pencipta langit bumi, yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita semua. Yang selama ini melimpahkan rizkinya kepada kita semua bukan Al-Azhar, bukan pula hadirin sekalian pemimpin dan pemerintah kita. Bahkan mereka pun bergantung kepada Allah sama seperti kita semua. Negeri kita dalam keadaan stabil dengan rahmat Allah yang Allah limpahkan atas kita semua. Hujannya, sungainya, tumbuh-tumbuhannya, harta kekayaannya, demikian pula kedamaiannya, semua kembali kepada Allah. Kalau kita ingkar kepada Allah, siap-siaplah kita akan menghadapi kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada seluruh kaum muslimin di negeri kita, tetaplah berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah manusia untuk kembali kepada Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan tuntunan nabinya. Bacakan ayat-ayat Allah, belalah kebenaran dengan cara yang benar dan cara yang baik. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita semua. Dan ingat, kalau kita dalam kebenaran, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup akan mulia. Kita mati pun sebagai seorang syahid di jalan Allah. Oleh karena itu dalam perjuangan kita, saat ini pintu surga terbuka lebar-lebar bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaannya, berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita seperti orang-orang yang berjuang di partai politik hanya untuk meraih kemenangan. Dengan kemenangan mereka dapat memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Kalau kita sama sekali bukan kemenangan tujuan kita, tapi tujuan kita adalah kebenaran, dan hidup mati kita dalam kebenaran itulah yang kita dambakan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita hidup dalam kebenaran dan kemuliaan,
Seandainya kita mati dalam keadaan syahid, maka jangan ragu-ragu bagi seluruh kaum muslimin untuk menegakkan kalimat Allah, membela kitabnya, dan jangan sekali-kali kita gentar menghadapi ancaman apapun. Tapi ingat, jangan keluar dari kebenaran dan janganlah melakukan kerusakan, jangan menimbulkan teror, jangan menimbulkan ketakutan. Negeri adalah negeri kita. Aparat kepolisian adalah aparat yang menjadi pelindung negeri kita, begitu pula TNI kita. Seandainya mereka berbuat kezaliman, jangan kita melakukan kezaliman. Dan jangan sekali-kali kita dilupakan dan dibutakan oleh hawa nafsu dan kebencian hingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Insya Allah kemenangan akan diraih oleh orang-orang yang beriman, dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran Ustaz Hussein Alatas. Ingatan Ustaz, terakhir ingatan untuk umat Islam menghadapi isu dan berbagai media sosial yang luar biasa. Apa sikap umat Islam terhadap ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi berbagai macam isu seperti yang tadi Bapak Nuaim Hayat katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan ulaika humur rasyidun. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menerima kabar dari orang-orang yang fasik, kalian jangan langsung terima, tapi cek terlebih dahulu. Lakukan tabayyun, agar kalian tidak memvonis dan menghukum satu kaum secara tidak benar, akhirnya kalian menyesal kemudian. Lalu Allah ingatkan pada masa Rasul, di tengah-tengah kalian terdapat Rasulullah. Kalau Rasul harus mengikuti kemauan kalian, hawa nafsu kalian, kalian yang akan binasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kalian mencintai keimanan, menghiasinya di hati kalian, membuat kalian membenci kefasikan. Dan inilah merupakan tanda-tanda orang-orang yang bijaksana, sebagaimana orang-orang yang mendapatkan karunia dari sisi Allah. Kemudian dalam surat An-Nisa ada bimbingan yang amat indah berkaitan dengan berita-berita yang beredar pada masa Rasul, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan bila datang kepada mereka berita mengenai hal-hal yang memberikan rasa aman atau yang menimbulkan ketakutan, tanpa mereka cek lebih dulu, langsung mereka sebar luaskan. Akhirnya menimbulkan keresahan dan kegelisahan. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan berita tersebut kepada Rasul atau kepada ulil amri, orang-orang yang betul-betul memahami mana yang benar dan mana yang salah, kalau mereka kembalikan semua, niscaya mereka akan betul-betul tahu menyampaikan dan menerangkan kepada kalian berita mana yang benar dan mana yang salah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kebanyakan kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, ayat 82 dari surat An-Nisa ini merupakan petunjuk dari Allah. Dikala kita mendengar berita, baik melalui Facebook, melalui WA, melalui sumber berita manapun, hendaknya kita berhati-hati, tanyakan pada orang-orang yang tahu, jangan langsung kita melakukan broadcast, akhirnya merusak kehidupan kita, memecah belah persatuan kita semuanya. Maka marilah kaum muslimin betul-betul bersatu di jalan Allah, dan jangan sekali-kali loyalitasnya kita serahkan pada kelompok, pada golongan, pada partai. Tapi marilah umat Islam, baik yang berasal dari PDIP, yang berasal dari Golkar, yang berasal dari PKB, yang berasal dari P3, yang berasal dari PKS, hendaknya kalian semua menyerahkan loyalitas kalian hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman. Ini yang akan menyelamatkan kalian. Bila kalian kembali ke sisi Allah dalam kubur kalian, partai kalian tidak akan mampu melindungi kalian. Di saat Munkar dan Nakir bertanya kalian, tidak ada satupun dari pengacara-pengacara partai kalian yang akan membela kalian. Dan ingat, hidup kita sepintas sesaat, kesenangan dunia hanyalah merupakan bayang-bayang fata morgana.
Ingatlah Allah Maha Kuasa atas kita, baik dalam tempat tidur kita, baik dalam kamar kita, baik di tengah-tengah keramaian. Kuasa Allah Subhanahu wa taala amat dekat dari kita untuk memegang ubun-ubun kita dan mencabut nyawa kita atau menimpakan bencana yang lebih besar atas kita semua. Oleh karena itu, ini bukan masalah partai. Ini bukan sekali-kali masalah pilgub, tapi ini perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Maka kita menghimbau semua umat Islam, dari PDIP, dari Golkar, dari Partai Demokrat, dari seluruh partai, jangan sekali-kali hanya berpikir untuk kepentingan partainya, untuk calon-calon yang mereka calonkan, tapi berjuanglah untuk kebenaran dan agama Allah yang akan menyelamatkan kalian. Semoga dosa-dosa yang pernah kalian lakukan di masa lampau Allah ampuni dengan wala dan loyalitas kalian yang kalian berikan kepada Allah. Sedangkan pengkhianatan kalian tidak akan menyelamatkan kalian, akan membuat kalian menjadi orang hina dalam kehidupan dunia, menjadi tutur kata dan cerita yang buruk bagi anak-anak kalian di masa yang akan datang, belum lagi azab yang mengerikan. Oleh karena itu, kita berjuang bukan untuk pilgub, bukan untuk mencalonkan seseorang atau membela orang yang akan menguntungkan dunia kita, tapi kita berjuang bahkan mempersembahkan hidup kita, harta kita, keluarga kita untuk meraih keridhaan Allah, tapi bukan untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wallahu a'lam. وما ترنم يا الله وما ترنم يا الله في الليل أظلم